Oke, selamat pagi nih rekan-rekan mahasiswa. Pagi, siang, mungkin sore gitu ya, tergantung masing-masing jadwal mahasiswa. Semoga semua dalam keadaan sehat. Di waktu ataupun kondisi pandemi ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan sedikit perubahan metode yang kita sama-sama tahu. em, dari instruksi dari rektor sendiri, kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai perangkat tentunya. Namun harapannya pembelajaran ini harusnya sih menurut saya bisa memberikan dampak yang lebih positif dari sisi yang berbeda gitu. Dimana mungkin kemampuan belajar secara mandiri di kondisi yang sekarang ini yang akan menjadi sangat terasah untuk para mahasiswa. Hari ini materi ke-8 sebenarnya kalau dari materi yang saya sediakan, melanjutkan dari 2 materi sebelumnya, di mana ASDL memberikan topik terkait dengan permasalahan perkotaan dan perdesaan, di mana PWK juga mencoba untuk membedakan gitu ya, bagaimana perkotaan dari sisi ekonomi, begitu juga dengan perdesaan. Bagaimana kegiatan sosialnya membedakan antara perkotaan dan perdesaan. Nah, saya rasa dua pemahaman itu menjadi sangat penting dalam PWK, terutama dalam mata kuliah ini. Bagaimana kita memahami sumber daya alam dan lingkungan di perkotaan, bagaimana kita memahami hal tersebut juga di perdesaan. Walaupun itu kita bahas di dua materi yang berbeda, namun seharusnya menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dipungkiri gitu ya, bahwa setelah perkotaan secara spasial pasti kita akan menemukan perdesaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas isu terkait sumber daya alam dan lingkungan, isu global yang ditemukan pada hampir semua perencanaan di dunia, yaitu terkait dengan perubahan iklim. Apa sih Pak itu perubahan iklim? Sebelum itu kita coba untuk menstrukturkan dulu ya materi hari ini. Kita akan bahas soal mengapa perubahan iklim itu dimasukkan ke dalam kategori isu global. Lalu kok ada istilah mitigasi dan adaptasi Pak dalam perubahan iklim? Apa bedanya? Bagaimana PWK hubungannya dengan perubahan iklim? Dan terakhir bagaimana perencanaan tata ruang dalam melakukan mitigasi perubahan iklim. Seperti yang sempat pernah kita bahas di materi sebelum UTS terkait resilient city dan apa itu smart city dalam menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri secara global sebenarnya tidak akan terlepas dari fenomena pemanasan global, di mana pemanasan global sendiri adalah meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, di lautan maupun di daratan. Yang sebenarnya penyebabnya adalah yang sering kita dengar gitu, GRK atau gas rumah kaca. Yang sebenarnya banyak sekali elemen GRK, namun yang paling dominan, yang paling sering dibahas dalam diskusi-diskusi terkait adalah gas CO2. Ketika atmosfer semakin
padat akan GRK, maka akan menjadi insulator yang menahan banyak panas matahari yang dipancarkan ke bumi. Pernah dibahas juga oleh rekan kalian terkait perubahan iklim, di mana yang kita tahu pemanasan global itu adalah tidak mampunya panas yang dilepaskan lagi keluar angkasa itu tidak mampu keluar angkasa, tapi bertahan di dalam bumi, sehingga membuat bumi menjadi semakin panas. Nah, secara langsung dan tidak langsung sebenarnya, panas itu kan disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfernya, meningkatkan kadar atau banyaknya gas rumah kaca di atmosfer, sehingga secara langsung dan tidak langsung menyebabkan perubahan iklim. Kalau kita lihat dari dampak-dampak pada lingkungan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu ya, dalam skema ruang dan waktu, kita bisa lihat yang warna merah ini. Itu adalah skema climate change, perubahan iklim, di mana perubahan iklim berada di skala global dibandingkan dengan skala lokal. Terus jika dibandingkan dari variabel waktu, perubahan iklim berada di sisi long term, jangka panjang. Singkatnya kita bisa pahami grafik ini adalah bahwa perubahan iklim itu terjadi secara global dimanapun, tidak hanya di satu sisi bumi saja, dan secara long term, jangka panjang. Ada beberapa referensi yang bisa kita acu terkait seberapa panjang sih Pak kurun waktu yang bisa kita pakai untuk mendefinisikan perubahan iklim gitu ya. Bahkan bisa sampai 30 tahun baru kita bisa mendefinisikan perubahan iklim. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa sebenarnya banyak komposisi dari gas rumah kaca di atmosfer. Namun yang paling sering kita bahas adalah karbon dioksida, di mana dihasilkan oleh bahan bakar fosil di sektor energi, industri, transportasi, deforestasi, dan pertanian. Industri, kalian pakai motor dari kampus ke rumah, rumah ke kampus, kosan ke kampus, kampus ke kosan. Itu juga menghasilkan karbon dioksida. Di samping gas yang lain, metana, nitroksida, hidrofluorokarbon, dan lain-lainnya. Dari referensi yang saya kumpulkan gitu ya, menyebutkan bahwa bahkan 43% komposisi GRK itu terdiri dari CO2. Di mana sumber-sumbernya banyak dari kegiatan manusia, transportasi, dan pertanian termasuk. Dan setiap guna lahan, fungsi lahan, ataupun tutupan lahan di muka bumi memberikan daya mengembalikan panas yang berbeda-beda yang disebut sebagai albedo. Bisa kita lihat gitu ya, bahwa yang paling kiri, es memiliki kemampuan memantul yang sangat tinggi. Yang nomor 1 atau yang nomor 2 yang paling tinggi kemampuannya dalam memantulkan cahaya paling tinggi adalah salju. Dan yang paling rendah, 3 yang paling rendah ini adalah laut, tanah, dan hutan. Bayangkan gitu ya, seperti proses
siklus yang tidak terhenti. Salju mencair karena semakin panas, mencair dia menjadi laut. Saat menjadi laut, dia tidak mampu memantulkan cahayanya, semakin panas lagi. Jadi memang efeknya itu multiplier. Dilihat dari grafik ini. Seperti yang saya jelaskan tadi itu ya, bahwa perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Dalam penggunaannya saat ini, kebijakan yang dunia arahkan terkait dengan menghadapi perubahan iklim mengacu pada definisi perubahan iklim modern, di mana perubahan intri antropogenik atau tadi yang sudah kita bahas. Terkait antropogenik ini tadi yang seperti saya bahas sebenarnya, beberapa komposisi dari GRK itu yang mendefinisikan gas rumah kaca dalam proses perubahan iklim. Saya rasa ini saya bahas sedikit saja gitu ya, karena sudah pernah dibahas di tugas rekan kalian, bahwa seperti efek rumah kaca, makanya disebut sebagai gas rumah kaca, di mana panas itu masuk ke dalam rumah kaca tadi, di mana setiap permukaan tadi memantulkan panas tersebut keluar rumah kaca, namun rumah kaca ini sendiri yang menahan panas itu tetap ada di dalam, sehingga lebih hangat. Nah, itu juga yang terjadi pada bumi. Asumsinya adalah atmosfer tadi adalah kaca tadi, yang semakin padat dengan CO2 dan elemen-elemen lainnya, sehingga menyulitkan panas tadi keluar kembali ke luar bumi atau keluar angkasa. Itu yang disebut sebagai efek rumah kaca. Namun yang perlu dicatat juga menurut saya adalah komposisi atmosfer dari bumi terbentuk itu memang sudah ada CO2. Namun semakin modern, semakin dewasa ini, kadar CO2-nya dan elemen-elemen lainnya yang semakin meningkat. Itu yang meningkatkan efek rumah kaca semakin tinggi. Banyak sekali sektor yang menghadapi dampak dari perubahan iklim. Seperti yang saya sampaikan tadi, efek yang paling terasa adalah peningkatan temperatur. Dulu mungkin Bandung itu ya, pagi-pagi kita masih merasakan dingin, sejuk gitu. Sekarang pagi-pagi kita sudah merasakan panas. Kalau dengar cerita dosen-dosen saya dulu gitu ya, mengapa sangat cinta sekali dengan Bandung ya, salah satunya cuaca ataupun iklim yang sangat sejuk gitu. Sekarang pagi-pagi saja kita sudah bisa merasakan panasnya matahari. Selain itu juga peningkatan muka air laut juga menjadi salah satu dampaknya, dan perubahan pola hujan yang sering kita bahas jika kita bahas soal perubahan iklim, dimana dulu sudah jelas bulan A adalah hujan, bulan B adalah kemarau. Sekarang kita tidak bisa prediksi kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Dari sisi kesehatan, pertanian, kehutanan, sumber daya air, bahkan kawasan pesisir menerima dampak dari perubahan iklim. Kesehatan, banyak penyakit baru, atau bahkan potensi penyakit yang meningkat karena suhu yang semakin tinggi, kanker kulit misalnya. Pertanian, menurunnya lahan produktivitas, air semakin sedikit, sumber daya air semakin sedikit. Perubahan penggunaan lahan, fungsi hutan tentunya itu juga menerima dampak. Kawasan pesisir
tenggelamnya beberapa pulau karena meningkatnya muka air laut, dan punahnya beberapa spesies yang awalnya tinggal di puncak gunung dengan lingkungan es gitu ya, sekarang esnya menghilang, mencair, menyebabkan terganggunya habitat beberapa hewan dan tumbuhan. Lalu bagaimana kontribusi kota terhadap perubahan iklim? Banyak sisi sebenarnya, banyak sudut pandang bagaimana kita melihat kontribusi kota terhadap perubahan iklim. Namun, dari banyak berita ataupun pembahasan diskusi yang kita terima, terlalu berlebihan jika kota menjadi penyebab utama perubahan iklim. Di mana yang kita tahu secara umum, industri juga memberikan dampak terhadap perubahan iklim. Tapi apakah industri selalu di perkotaan? Bahkan industri-industri berat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Menurut referensi yang saya pakai, bahkan hampir setengah atau kurang dari setengah gas rumah kaca ini muncul di perbatasan perkotaan, pinggiran perkotaan. Menarik sebenarnya. Kita juga sebenarnya bisa melihat, kita mungkin banyak mengonsumsi barang-barang di perkotaan yang sebenarnya secara tidak sadar itu juga akan menghasilkan buangan elemen-elemen GRK tadi. Namun kita harus lihat pergerakan barang dan jasa yang kita konsumsi di perkotaan bukan dari kota, tapi dari pinggiran kota sebagai produsen dan kita sebagai konsumen. Sehingga kalau kota dianggap sebagai sumber utama, saya rasa pendapat ini tidak benar secara utuh. Kita harus melihat lagi bagaimana struktur kotanya untuk mendefinisikan sumber-sumber yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Oke, berarti kita punya dua sisi gitu ya. Bagaimana kita melihat kota sebagai produsen atau kota sebagai konsumen, perannya dalam kontribusi terhadap perubahan iklim. Lalu sebaiknya pengelolaan emisi gas rumah kaca ini pada produsen apa pada konsumen, Pak? Seharusnya semuanya bergerak terintegrasi kebijakan terkait pengelolaan GRK ini. Tidak hanya dari sisi produsen, tidak hanya juga dari sisi konsumen, tapi keduanya. Sehingga sumber GRK ini tidak bisa kita definisikan hanya di perkotaan. Contoh terkait dengan GRK atau emisi yang dihasilkan oleh kapal atau pesawat, apakah kita bisa definisikan langsung bahwa sumbernya adalah pelabuhan atau bandara yang ada di perkotaan? Tentu tidak.
apakah bahan bakar yang digunakan untuk berpindah dari rumah ke kantor itu bisa kita definisikan hanya di perkotaan? Bagaimana jika sumbernya atau lokasi residensialnya itu berada di pinggiran kota? Dan banyak lagi. Saya ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa luas sekali spektrum sumber GRK, sehingga pada saat kita ingin membahas itu kita harus lihat dari banyak sisi dan tergantung pada sudut pandang yang mana kita memilih. Kita ingin bahas dari sisi produsen kah, konsumen kah, di sisi pinggiran kota kah, di pusat kota kah. Dilihat dari perspektif tentang di mana emisi gas rumah kaca di seluruh dunia, kota-kota mengemisi antara 30-40% dari seluruh emisi GRK tadi. Di mana kecenderungannya adalah kota-kota di negara yang berpendapatan tinggi akan memberikan emisi GRK lebih besar. Karena tadi banyak kegiatan yang berhubungan dengan industri, sedangkan kota-kota yang dengan negara-negara yang berpendapatan rendah akan memberikan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Ini kecenderungan secara umum, gitu ya. Karena tadi gitu, industrinya lebih sedikit dibandingkan dengan fungsi lainnya. Kita masuk sedikit ke poin kedua tadi yang saya sebutkan gitu ya, bahwa ada mitigasi, ada adaptasi. Apa bedanya sebenarnya? Mitigasi sendiri dalam konteks bencana alam ini sebenarnya, istilah ini muncul, upaya untuk mengurangi resiko atau dampak akibat bencana baik oleh alam ataupun oleh manusia. Sehingga dalam hal perubahan iklim sebagai bencana, kata mengurangi di sini akan mengacu kepada bagaimana kita mengurangi GRK tadi, gas rumah kacanya. Itu dulu yang harus dipahami. Supaya nanti kita bisa membedakan dengan apa bedanya dengan adaptasi. Ini mitigasi. Mitigasi sendiri yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fokus kepada mengurangi gas rumah kaca atau secara definisi mencegah atau memperlambat terjadinya perubahan iklim. Nah, adaptasi di sini tidak mengurangi resiko. Adaptasi di sini adalah mengurangi dampak negatifnya. Makanya kenapa adaptasi tidak bisa dilakukan, makanya kenapa mitigasi tidak bisa dilakukan pada bencana alam, misalnya gunung berapi. Yang bisa dilakukan adalah beradaptasi. Karena kita tidak bisa mencegah ataupun menahan bencana gunung berapi yang dilakukan pada mitigasi. Nah, sedangkan pada proses perubahan iklim, kita bisa lakukan keduanya. Mitigasi, bagaimana kita mengurangi emisi GRK tadi, dan adaptasi, penyesuaian kegiatan kita sehari-hari misalnya, dari dampak perubahan iklimnya. Nanti next kita akan melihat contoh-contoh sedikit gitu ya, bagaimana mitigasi dan adaptasi. Saya lanjut dulu. Adaptasi upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim baik sifatnya reaktif maupun antisipatif. Nah, seperti yang saya tadi, respon terhadap perubahan iklimnya sebenarnya. Bukan mengurangi resiko perubahan iklimnya. Itu yang disebut sebagai adaptasi. Penyusuan dalam sistem alamiah dan sistem manusia sebagai respon terhadap rangsangan atau dampak iklim yang aktual ataupun yang diperkirakan, yang mengurangi kerusakan dan mengeksploitasi kesempatan yang menguntungkan. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa dibagi berdasarkan adaptasi struktural ataupun non-struktural. Di mana yang saya sebutkan tadi, adaptasi yang struktural lebih ke fisik misalnya, membangun penghancur ombak misalnya, struktur keras.
untuk menghadapi bencana tsunami misalnya, dan non struktural seperti kebijakan yang sifatnya soft, regulasi, pendidikan. Yang sebenarnya adaptasi dan mitigasi itu menjadi satu kesatuan dalam menghadapi perubahan iklim dan tidak bisa terputus. Perubahan iklim terjadi kalau kita beradaptasi terhadap dampak dan sistem kemanusiaan dan alam. Setelah kita perubahan iklim terjadi, air muka laut naik, tentunya masyarakat akan bergeser lebih ke darat untuk menghindari tadi bencana meningkatnya muka air laut. Mereka beradaptasi untuk merelokasi tempat tinggal lebih ke arah darat, di mana secara ekonomi tentunya akan mempengaruhi juga. Baru dilakukan mitigasi. Industri mencoba untuk menggunakan teknologi-teknologi terbarukan untuk mengurangi GRK. Public transport ditingkatkan menggunakan teknologi-teknologi terbarukan seperti mobil listrik untuk mengurangi GRK tadi, di mana mitigasi ini sendiri akan langsung mempengaruhi perubahan iklim juga. Diadaptasi lagi dari sisi sosial, ekonomi, melakukan mitigasi juga, mengurangi GRK terus. Seperti siklus. Sehingga dalam menghadapi perubahan iklim, dua hal ini yang harus kita pahami, bahwa ada respon kebijakan dalam bentuk mitigasi, yaitu bagaimana kebijakan untuk mengurangi gas rumah kaca. Ada juga kebijakan dalam hal ini adalah adaptasi, bagaimana kita mengurangi dampak yang kita terima dari perubahan iklim tadi. Dua kelompok ini yang harus dipahami dulu oleh rekan-rekan. Saya rasa ini sama gitu ya penjelasannya terkait tadi bagaimana perubahan iklim, pola sosial ekonomi mempengaruhi upaya mitigasi dan adaptasi. Di mana tadi sosial ekonomi beradaptasi untuk mengurangi dampak, sedangkan sosial ekonomi melakukan mitigasi untuk mengurangi emisi rumah kacanya. Nah, dalam kebencanaan secara umum, ada satu fungsi yang selalu dipakai untuk mendefinisikan resiko, yaitu rumusnya C H kali V. Apa itu, Pak? Di mana C atau R di sini, risk atau resiko di sini, bergantung pada besarnya bahaya dari bencana, yaitu H atau hazard, namun juga bergantung pada kerentanan, atau dalam hal ini V, vulnerability. Apa itu, Pak? Contoh gini, ada bencana di suatu daerah gitu ya. Bencananya besar sekali, tapi di daerah itu tidak ada manusia. Kira-kira menurut kalian bencananya berbahaya apa tidak? Mulai kebayang? Tapi ada bencana yang sedikit, tapi masyarakatnya padat sekali di sana. Kira-kira tetap punya resiko apa tidak? Sudah kebayang?
Jadi bencana yang tinggi tidak bisa kita definisikan secara utuh langsung bahwa resikonya tinggi. Kita harus lihat kerentanan di sini, vulnerability. Yang salah satu contohnya adalah kepadatan penduduk, jumlah penduduk di area bencana. Ini penting untuk memahami ini juga sebenarnya. Agar kita paham bahwa resiko itu ternyata tidak hanya soal bencana, tapi juga bagaimana objek yang menerima bencananya tinggi apa rendah. Tadi salah satu saja gitu ya, contoh dari kerentanan. Dan kerentanan ini bisa macam-macam sebenarnya. Penduduk yang tinggi kepada penduduk yang tinggi, tapi tingkat adaptasi yang tinggi punya kerentanan yang rendah. Jadi intinya resiko ini C atau R biasanya kita sebut akan tinggi jika bencana tinggi dan vulnerability-nya juga tinggi. Akan rendah jika hazardnya rendah dan vulnerability-nya juga rendah. Nah ini ada dua variabel dalam vulnerability tadi yang saya sebutkan. Pertama, secara objek, potensial impact, yaitu ada berapa banyak masyarakat yang di sana. Tapi walaupun banyak masyarakat di sana, tapi kalau mereka punya adaptive capacity atau kapasitas beradaptasi yang baik, bisa jadi vulnerability-nya juga rendah. Tidak mungkin kan tiba-tiba kita menghilangkan, memindahkan suatu masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lainnya hanya untuk mengurangi risiko bencana. Sehingga kita butuh tadi strategi kebijakan terkait peningkatan kapasitas adaptasi. Sampai sini paham gitu ya? Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan bahas di sesi diskusi seperti yang saya sebutkan di Google Classroom. Kita masuk ke materi berikutnya, bagaimana hubungan kota dan perubahan iklim gitu ya. Banyak sekali sektor yang mempengaruhi yang seperti saya sebutkan tadi, mengacu pada dan habitat, sektor demografis, lingkungan, ekonomi, sosial, spasial, dan institusional menerima dampak ini. Tidak ada sektor yang tidak menerima dampak perubahan iklim. Hampir semua bidang keilmuan membahas perubahan iklim dari banyak aspek. Diperkirakan bahwa dalam konteks kota-kota, perubahan iklim akan berdampak negatif pada akses terhadap air dan ratusan juta penduduk rawan terhadap banjir di pesisir dan bencana alam karena peningkatan pemanasan global. Di bidang kita, pemanasan global paling sering dibahas dari sisi aspek ruang, terutama di kawasan pesisir yang menerima dampak peningkatan muka air laut. Saya ingat sekali salah satu calon topik tugas akhir saya adalah ingin meneliti soal bagaimana upaya masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim, terutama dari sisi peningkatan muka air laut. Yang kita pahami, yang kita tahu, di Indonesia sendiri kota-kota itu perkembangannya dimulai dari kawasan pesisir, Jakarta dengan Batavia, Semarang sisi tengah atau center dari Java, di sisi sebelah baratnya, sisi sebelah timurnya ada Surabaya yang juga berkembang dari sisi pesisir. Banyak sekali kota-kota di Indonesia yang karakternya
adalah kota pesisir yang tentunya menerima dampak lebih cepat dari yang lainnya. One approach to dealing with the urban climate change. Menurut Brown and Kernaghan tahun 2010, beliau membagi pendekatan dalam menghadapi perubahan iklim ini menjadi 3 sistem yang menjadi satu siklus, yaitu terdiri dari sistem urban system, climate system, dan vulnerability system, atau dalam hal ini social system. Di mana tadi climate system, besarnya resiko tadi bergantung pada social systemnya juga, di mana social system tentunya akan membentuk urban system. Bagaimana perkotaan terbentuk karena aspek sosialnya tadi. Ada kota yang sudah sadar penggunaan public transport, pentingnya penggunaan public transport. Ada yang belum, itu masuk kategori urban system. Di mana urban system, balik lagi, semakin baik sistemnya dalam menghadapi perubahan iklim, tentunya pendekatan aspek iklimnya juga akan semakin baik. Mitigasinya baik, adaptasinya baik. Dimana ketiga ini, climate dalam hal ini sosial, soal vulnerability dalam hal climate dalam hal ini lingkungan, aspek lingkungan, vulnerability dalam hal ini aspek sosial, dan urban system dalam hal ini aspek ekonomi. Kalau kita pahami, dimana ketiganya harus saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 3 pendekatan ini untuk menghadapi perubahan iklim menurut Brown and Kernaghan. Dalam konteks perubahan iklim, kawasan perkotaan dapat dipandang sebagai kontributor sekaligus wilayah yang terkena dampak perubahan iklim. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kita tidak bisa melihat kota hanya sebagai sumber kontribusi terhadap GRK, tapi juga objek yang menerima dampak. Itu yang membuat pendekatan Kernaghan tadi sangat erat sekali dengan isu ini gitu. Dimana sistem gitu. Kalau kita ingin mengurangi dampak yang kita terima, ya jangan kita memberikan kontribusi yang besar terhadap GRK. Bahkan di masa yang akan datang, pesatnya pertumbuhan perkotaan akan sekaligus mengalami penurunan kualitas lingkungan, termasuk terus menerimanya kota dari dampak perubahan iklim. Meningkatnya temperatur itu juga terus diterima oleh kota. Muncul sekarang istilah untuk mendefinisikan temperatur ini, ada isu heat island. Biasanya teman-teman dari teknik lingkungan yang membahas ini terkait suhu permukaan. Pulau panas mereka menyebutnya, jadi kota itu menjadi heat island. Hanya kota itu saja yang panas, sedangkan wilayah di sisi perkotaan, pinggiran perkotaan, tidak sepanas kota. Konsentrasi penduduk yang berada di perkotaan juga menjadi salah satu faktor terus meningkatnya kontribusi emisi GRK. Semakin banyak penduduk, mobilitas semakin banyak, pergerakan juga semakin banyak, tentunya akan terus meningkatkan gas CO2 yang dihasilkan terhadap kontribusi gas tersebut dalam komposisi GRK. Kawasan perkotaan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana yang menyertainya, banjir,
kenaikan muka air laut, kekeringan. Perubahan iklim mikro ini salah satu isu juga yang beberapa isu yang kita bahas juga sebenarnya terkait dengan curah hujan, terutama iklim mikro ini. Bahkan ada yang sampai meneliti apakah dari residensial yang satu dengan residensial yang lainnya memiliki suhu lingkungan yang berbeda, bahkan secara lokal gitu ya, residensial gitu, perumahan memiliki suhu yang berbeda karena desainnya, karakternya, desain lingkungannya misalnya, itu mempengaruhi bagaimana perubahan iklim mikro tadi. Dan secara rinci sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi perkotaan dari perubahan iklim ini sendiri. Kenaikan suhu, curah hujan yang tinggi, mulai yang terpengaruh oleh peningkatan kekeringan dan peningkatan permukaan laut, juga berpengaruh besar terhadap sumber daya air, kesehatan, industri, dan permukiman, serta pesisir tentunya yang kita bahas tadi. Ini saya rasa mirip gitu ya dengan skema yang sebelumnya pernah saya di slide sebelumnya tadi saya bahas, bahwa dalam menghadapi perubahan iklim ini, dua kelompok kebijakan yang saling terintegrasi tadi, yaitu mitigasi dan adaptasi, di mana adaptasi berhubungan erat dengan sektor sosial, ekonomi, sedangkan mitigasi akan lebih banyak berhubungan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tadi, atau climate assessment tadi lebih banyak di mitigasi, sedangkan adaptasi lebih banyak di vulnerability assessment tadi. Dan bagian dari urban system tadi yang merah ini, yang berhubungan dengan bagaimana kita membangun lingkungan secara fisik, transportnya, dan juga bagaimana kita menghubungkannya dengan dampak penggunaan dan fungsinya sendiri. Kita akan lebih banyak sebenarnya kalau terkait urban system ini di PWK, yang paling dominan adalah bagaimana kita mengatur land use sebenarnya, tata ruang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengurangi pergerakan yang menjadi sumber utama gas rumah kaca tadi. Nantilah kalian akan lebih banyak belajar nanti ke depannya gitu ya, terkait dengan urban system. Tapi pada intinya kalian harus paham bahwa urban system ini satu siklus, satu sistem dengan adaptasi dan mitigasi. Lalu tadi bagaimana Pak kota cerdas dalam menghadapi perubahan iklim? Kota bisa bertindak sekarang dalam artian adalah ya tidak ada lagi menunggu gitu. Kebijakan harus dibuat sekarang untuk beradaptasi dan melakukan mitigasi. Bertindak bersama, kita tidak bisa melaksanakannya sendirian gitu. Sehingga muncullah banyak kegiatan-kegiatan, konferensi-konferensi internasional untuk membahas perubahan iklim. Agar apa? Agar semua negara memiliki concern yang sama soal perubahan iklim. Bertindak secara berbeda di sini dalam artian adalah kita tidak bisa lagi menggunakan sistem yang lama dalam menghadapi perubahan iklim, di mana sistem lama yang masih sangat erat sekali dengan aspek ekonomi, di mana kedepannya kita sudah harus bisa melihatnya dari sisi aspek yang berbeda. Tidak hanya lingkungan saya rasa, tapi juga sosial. Bagaimana kita menerapkan pembangunan berbasiskan happiness, itu juga salah satu aspek sosial yang kebanyakan pada saat kita cukup dengan bahagia terhadap suatu pembangunan akan lebih mengurangi dampak lingkungan daripada kita terus mengacu kepada ekonomi yang sangat-sangat pesat sekarang. Pada intinya kita harus melakukan perubahan sistem lah. Bagaimana kita menyeimbangkan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kota cerdas iklim. Selain 3 tadi, sebenarnya tentunya tadi pengaturan ruang-ruang kota
itu menjadi tanggung jawab seorang planner. Bagaimana planner bisa memberikan kontribusi, saran, rekomendasi terkait itu, yang salah satunya adalah terkait dengan ruang terbuka hijau, di mana dari referensi yang digunakan saat ini, terutama untuk materi ini juga, ruang terbuka hijau ikut mengurangi efek heat island tadi di perkotaan. Kita bisa lihat dari gambar ini gitu ya. Downtown, pusat kota, komersial, urban residensial punya tingkat panas yang tinggi gitu. Termasuk dengan suburban. Lalu bagaimana dengan park, Pak? Yang kita sebut sebagai ruang terbuka hijau. Kita bisa lihat gitu ya, bahwa ruang terbuka hijau itu mengurangi panas tadi di antara urban dan suburban residensial. Kebayang bahwa bagaimana jika di setiap kota gitu ya, kita mempunyai sistem ruang terbuka hijau yang baik gitu. Tentunya akan mempengaruhi terhadap panas tadi terutama. Nah, menurut kalian coba, ruang terbuka hijau ini masuk kemana? Mitigasi atau adaptasi? Kebijakan terkait pengaturan sistem ruang terbuka hijau atau pengadaan ruang terbuka hijau masuk ke mitigasi atau adaptasi? Dia mengurangi gas rumah kacanya atau dia mengurangi dampak terhadap pemanasan globalnya? Yang mana? Saya rasa bisa kedua-duanya, tergantung bagaimana kita melihat aspeknya tadi gitu ya. Bagaimana ruang terbuka hijau yang didominasi oleh pepohonan misalnya, tentunya secara siklus akan mengurangi CO2 tadi, tapi secara tidak langsung juga beradaptasi mengurangi panasnya tadi di lingkungan tersebut. Nah, ini yang paling penting tadi saya sebutkan, bahwa yang kota cerdas dalam menghadapi perubahan iklim tidak bisa melihat hanya mitigasi, tidak bisa melihat hanya adaptasi, di mana keduanya harus menjadi satu sistem, seperti sistem Kernighan tadi, di mana urban system mempengaruhi climate system diatasi dengan mitigasi akan mempengaruhi vulnerability system, social system diperkuat dengan adaptasi dan akan memperbaiki juga urban system. Setelah smart city tadi ada satu poin lagi, yaitu bagaimana kota mempunyai ketahanan terhadap perubahan iklim. Di mana sebenarnya ketahanan atau resilience ini erat hubungannya dengan adaptasi sebenarnya. Kalau kalian ingat definisi resilience sendiri gitu ya, di mana kita menahan serangan gitu ya dari dampak-dampak tadi dengan beradaptasi gitu, menjadikan serangan tersebut sebagai potensi, mengganti kebutuhan kita dengan kebutuhan yang lainnya, beradaptasi, melakukan perubahan. Itu bagian dari resilience di sini, urban resilience. Ada beberapa kata kunci yang bisa menggambarkan urban resilience tadi. Ada self-organization, capacity to adaptasi, itu menjadi salah satu alasan juga, salah satu bagian dari resilience. Masih soal resiliency, bagaimana resiliency juga masuk ke dalam aspek sosial dan ekonomi, berhubungan juga dengan bagaimana pengaturan infrastruktur, finance, sosial dan ekonomi, resource management.
Nah, gambar ini sebenarnya yang menggambarkan bagaimana Pak memahami resilience dari sebuah kota dalam menghadapi perubahan iklim. Di mana resilience itu pertama redundansi ini apa Pak? Kita mau secara konsisten melakukannya lagi, melakukan perubahan itu lagi. Pada saat kita mengatur RTH ya, kota itu terus berkembang. Di satu lingkungan didorong untuk mengadakan RTH, lingkungan lain juga begitu, dan memanfaatkan secara maksimal, redundansi, lagi dan lagi. Fleksibilitas, di mana fleksibilitas ini erat hubungannya dengan adaptasi tadi. Kita harus berubah dan fleksibel. Bagaimana kita bisa menghadapi itu untuk mengurangi dampaknya, mengurangi pemanasan globalnya. Terus kapasitas untuk belajar. Kayak sekarang aja gitu ya, kita mencoba untuk belajar bagaimana berkegiatan menggunakan masker misalnya, belajar menggunakan perangkat elektronik dalam pembelajaran, bukan tatap muka ataupun tatap muka. Terus terakhir adalah capacity to reorganize. Reorganize ini hubungannya dengan komunitas atau pergerakan secara kolektif. Yang saya sebutkan tadi bahwa perubahan iklim tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, tapi harus dilakukan bersama-sama supaya dampaknya lebih terasa. Itu yang dimaksud dengan capacity to reorganize. Diatur kembali secara kelompok, secara kolektif. Nah, ini yang saya sebut tadi gitu ya, bahwa antara kerentanan dan ketahanan tadi, di mana kerentanan akan erat hubungannya dengan mitigasi dan ketahanan akan erat hubungannya dengan adaptasi. Di mana mitigasi ini lebih terstruktur gitu ya, kelembagaannya seperti apa, sistemnya seperti apa. Sedangkan untuk resilience ini sifatnya sangat sosial ekonomi gitu, berbasis masyarakat, budaya, yang berhubungan dengan ketahanan. Dimana kita harus meningkatkan ketahanan, mengurangi kerentanan. Nah, ini saya rasa data pendukung saja terkait mana yang lebih besar dalam mempengaruhi emisi gas rumah kaca. Terlihat gitu ya bahwa listrik ini yang kita gunakan ini 24%, transportasi 14%, perubahan lahan 18%, pertanian memberikan efek 14%. Selain di kota-kota, di pinggiran kota juga hutan menjadi isu dalam perubahan iklim. Deforestasi terutama gitu ya. Hutan dianggap sebagai lahan tidak produktif, sehingga dengan alasan tersebut dilakukan perubahan guna lahan, fungsi lahan menjadi kawasan yang lebih produktif. Itu juga memberikan kontribusi. Yang kita tahu hutan sebagai paru-paru dunia, itu maksudnya adalah bagaimana sebenarnya GRK itu bisa berkurang dengan adanya hutan. Bahkan sempat ada wacana di tatanan global gitu ya, bahwa mungkin tidak ada carbon trading. Coba kalian nanti googling gitu ya, apa itu carbon trading, Pak? Dimana kita mencoba untuk mempertahankan hutan yang tidak produktif tadi secara ekonomi untuk mengurangi gas rumah kaca, dan negara lain yang mempunyai kawasan industri lebih banyak daripada hutannya membeli
karbon kita, dalam artian mereka membayar kita untuk mempertahankan hutannya. Ada wacana seperti itu, tapi sampai sekarang juga belum secara maksimal dilaksanakan. Tapi menurut saya menarik seperti itu ya. Pada saat kita tidak bisa melakukan perubahan fungsi lahan, hutan, karena tidak produktif, tentunya kita tetap butuh kapital untuk mempertahankan sosial kan. Dan bagaimana negara lain yang lebih dominan memberikan dampak gas rumah kaca melakukan carbon trading kepada kita yang didominasi oleh paru-paru dunia tadi, hutan. Oke, cukup mungkin materi dari saya gitu ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di Google Classroom kita akan melakukan sesi diskusi. Semoga tadi penjelasannya membuat kalian menjadi penasaran gitu ya. Paling tidak sebenarnya pemahaman soal bahwa perubahan iklim ini menjadi salah satu isu dalam sumber daya alam dan lingkungan, mempengaruhi banyak aspek termasuk perkotaan. Kedua, perkotaan tadi tidak bisa kita lihat sebagai sumber, tidak bisa hanya dilihat sebagai sumber dari kontribusi terhadap gas rumah kaca, tapi juga yang menerima dampak, di mana kita sebagai planner juga harus memahami apa bedanya mitigasi dan adaptasi, dan bagaimana mengintegrasikan itu ke dalam urban system untuk menghadapi isu perubahan iklim. Saya rasa itu gitu ya untuk saat ini gitu ya. Jangan lupa nanti kita masuk lagi ke sesi diskusi tatap muka. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.